Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Hasan Afandi, Sarjana Ilmu Politik Magister Sains, selaku dosen mata kuliah Teori Parpol dan Pemilu, serta rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Valentina Donna Agnesia dari semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Partai Nasdem. Saya berharap melalui presentasi ini kita dapat berdiskusi dan memperdalam pemahaman bersama terkait topik ini. Untuk memulai, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari pembahasan ini. Sejarah Partai Nasdem. Partai Nasdem resmi didirikan pada tanggal 26 Juli 2011 oleh Surya Paloh, seorang pengusaha media dan tokoh politik senior. Partai ini lahir dari organisasi Massa Nasional Demokrat yang sebelumnya dibentuk pada tahun 2010, mengusung slogan Gerakan Perubahan. Nasdem menawarkan konsep restorasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan membangun keadilan sosial di Indonesia. Partai ini dibentuk dengan tujuan untuk menawarkan alternatif politik baru di Indonesia, menekankan pada nilai-nilai demokratis, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, visi dan misi. Visinya adalah mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, dan kedaulatan rakyat. Yang kedua, misi. 1. Memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Tur kepemimpinan. Berisi informasi tentang tokoh-tokoh penting dalam partai seperti Ketua Umum diketuai oleh Surya Paloh, Sekretaris Jenderal adalah Johnny G. Plate, dan yang ketiga, struktur partai hingga tingkat daerah, menjelaskan pentingnya peran perempuan dalam kepemimpinan partai. Program utama. 1. Restorasi politik dan pembangunan Indonesia. Dan yang kedua, berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama untuk sektor UMKM. Yang ketiga, membangun kesadaran demokrasi yang sehat dan inklusif. Peran Partai Nasdem di pemerintahan. Menyampaikan kontribusi Nasdem dalam pemerintahan termasuk 1. Peran anggota Nasdem di DPR. Yang kedua, dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh Nasdem dalam kabinet seperti Johnny G. Plate sebagai Menteri Kominfo. Pemilu dan kontribusi. Menyoroti keterlibatan Nasdem dalam pemilu, yaitu 1. Perolehan suara di pemilu 2014 dan 2019. Yang kedua, peran dalam membangun koalisi politik. Dan yang ketiga, target partai untuk pemilu 2024. Nasdem fokus pada stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, restorasi Indonesia. Mendalami filosofi utama partai, yaitu yang ke-1, pertama, restorasi yang berarti pembaruan cara berpikir dan bertindak masyarakat. Yang kedua, Nasdem ingin membangun Indonesia yang bersatu, inovatif, dan adil dengan cara memperbaiki sistem yang ada. Logo dan filosofi. Penjelasan makna simbol Partai Nasdem. Warna biru mempunyai simbol kedamaian, kestabilan, dan kepercayaan. Yang warna orange mempunyai simbol keberanian dan optimisme. Dan yang terakhir, itu lingkaran, melambangkan kebulatan tekad untuk perubahan besar. Tantangan dan hambatan, yaitu 1. Keterbatasan dukungan publik. Nasdem masih relatif baru di kancah politik Indonesia dan masih perlu membangun basis dukungan yang kuat di masyarakat, terutama di daerah-daerah Nasdem
masih harus bekerja keras untuk meningkatkan popularitas dan kepercayaan publik. Yang kedua, persaingan politik yang ketat. Sistem politik Indonesia yang kompetitif membuat Nasdem harus bersaing dengan partai-partai besar lainnya yang telah memiliki basis dukungan yang kuat. Ketiga, internal partai. Nasdem juga menghadapi tantangan internal seperti perbedaan pendapat di antara kader partai dan potensi konflik kepentingan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Nasdem sebagai partai baru mungkin memiliki keterbatasan sumber daya keuangan dan infrastruktur politik dibandingkan dengan partai-partai yang sudah mapan. Dan yang terakhir, kelima, persepsi publik. Kadang Nasdem menghadapi persepsi negatif dari publik, seperti dianggap sebagai partai yang terlalu dekat dengan pengusaha dan elit politik. Dan slide selanjutnya, Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Partai Nasdem adalah Nasdem menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam perjalanan politiknya. Namun, partai ini telah menunjukkan potensi untuk menjadi kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Nasdem memiliki ideologi yang jelas dan program-program yang menarik dan berhasil menarik sejumlah tokoh politik berpengaruh untuk mencapai tujuan politiknya. Nasdem perlu terus membangun basis dukungan yang kuat di masyarakat, meningkatkan internal partai, dan mengatasi persepsi negatif yang ada. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi Partai Nasdem. Saya berharap apa yang telah saya paparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua terkait topik ini, khususnya dalam konteks mata kuliah teori partai politik dan pemilu. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya, oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, ataupun pertanyaan dari Bapak Dr. Ahmad Hasan Afandi, Sarjana Ilmu Politik Magister Sains, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.